Jawa sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, bagi masyarakat ataupun wisatawan yang ingin berbelanja di Pasar Terapung Banjarmasin, kini bisa melakukan transaksi non-tunai atau cashless usai Bank Kalsel bersama pemerintah kota meluncing penggunaan kris bagi pedagang. Bank Kalsel bersama pemerintah kota Banjarmasin melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata meluncing penggunaan QRIS untuk pedagang Pasar Terapung serta penandatanganan kerjasama dengan dermaga Pasar Terapung di Jalan Peritendian pada Minggu 3 November tadi. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengapresiasi inisiasi Bank Kalsel dalam mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan lokal sehingga dapat mendukung perkembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan teknologi digital yang dinilai lebih praktis dan cepat. Mudah-mudahan dengan pemanfaatan platform digital ini semakin banyak transaksi dan pengunjung juga dimudahkan, hasil-hasil Pasar Terapung juga bisa, karena perlu lagi langsung ya, kembalian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa dimasifkan lagi ke segmen-segmen yang lain, terutama di Kloto, baik di dermaga Siring ataupun juga di dermaga Waskut Bekantan. Mudah-mudahan juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu kami berharap ekonomi kita semakin pulih, transaksi semakin banyak, dan mudah-mudahan juga masyarakat semakin sejahtera. Harapannya seperti itu. Sementara itu, Kepala Cabang Utama Bank Kalsel Banjarmasin berterima kasih kepada pemerintah kota atas kepercayaan kepada Bank Kalsel untuk mensosialisasikan layanan perbankan digital bagi para pedagang lokal khususnya di objek wisata Pasar Terapung Tendian guna mengatur dan mempermudah keuangan yang lebih praktis dan aman. Pertama, alhamdulillah hari ini kita ada kerjasama dengan pemerintah Kota Banjarmasin, terutama untuk penggunaan kris sebagai alat bayar kita. Dan ini juga menunjang program pemerintah dalam upaya peningkatan transaksi non tunai. Salah satunya adalah melalui kris ini, dan mudah-mudahan semakin banyak akil-akil yang ada di Jogong ini menggunakan kris, semakin banyak juga transaksi yang dilakukan oleh pemerintah nantinya kepada kita. Di kesempatan ini, Bank Kalsel juga berbagi hadiah menarik untuk para pedagang Pasar Terapung yang berani berpantun bersama Bank Kalsel. Zaki Mubarak melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, sebagai bangsa yang besar, Indonesia berdiri karena adanya keberagaman, baik suku, ras, hingga agama. Sehingga mode kreasi toleransi sangat diperlukan untuk merawat NKRI yang dimulai dari tingkat komunitas. Literasi keagamaan lintas budaya yang digagas Institut Limena, KIJ UIN Sunan Kalijaga, dan Ford Foundation terus berlanjut. Setelah sebelumnya peserta berada di tahapan kompetensi pribadi dan komparatif, kali ini dilaksanakan lokakarya kompetensi kolaboratif dalam rangka penguatan antar umat beragama dengan tema Kayu Baimbai, Gawi Sabumi, Keragaman Kebangsaan dan Kebersamaan dengan toleransi pro-eksistensi berlangsung di satu hotel berbintang Sabtu 2 November tadi. Para peserta dari berbagai komunitas lintas agama menggagas ide untuk kerja nyata sehingga diperlukan dialog untuk memunculkan kerja bersama dalam menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan masing-masing. Direktur KIJ UIN Sunan Kalijaga, Profesor Siti Rohaini Zuhayatin mengatakan, Indonesia bisa menjadi sebuah negara besar karena adanya moderasi, toleransi, dan kerjasama yang harus terus dirawat agar bisa diwarisi antar generasi sehingga bangsa ini terus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan juga damai bagi seluruh umat. Ya, jadi begini, Indonesia ini bisa menjadi sebuah negara itu karena adanya moderasi, adanya toleransi, dan juga adanya kerjasama bersama. Nah, ketiga hal ini sebetulnya tidak bisa hanya sekedar dibiarkan, tetapi harus dirawat terus-menerus, dipupuk ya, sehingga ini akan menjadi sebuah kinerja dan sebuah karsa yang terus-menerus bersama-sama antar generasi, sehingga nantinya yang kita harapkan bahwa Indonesia ini akan terus menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman, ya, dan juga tempat yang damai, dan itu harus kita pupuk bersama.
Dan toleransi yang berbasis komunitas ini adalah merupakan satu cara bagaimana kesepahaman, ya, kemudian juga kerjasama itu ada di tingkat komunitas, bukan hanya di elit agama. Tenaga ahli utama staf kantor Presiden RI masa tugas 2020-2024 tak menampik, meski secara umum toleransi masih terjaga baik, namun ada beberapa kasus yang mulai muncul, sehingga jika tidak diantisipasi dari tingkat bawah, maka akan memicu konflik. Dirinya berharap teman-teman komunitas agama bisa menciptakan masyarakat yang tangguh untuk menciptakan bangsa yang kuat dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Kayu baik-baik, gawi sabumi. Yes, yes, yes. Zaki Mubarak melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, informasi lainnya usai melewati babak penampilan bakat dan penilaian pemilihan Nanang dan Galuh Banjar Cilik 2024 yang digelar Yayasan Mendulang, akhirnya memilih pasangan Reza Ardafa Hanif dan Hani Azahra sebagai Naga Banjar Cilik 2024. Nantinya mereka akan mengikuti event serupa di tingkat nasional dengan mengikuti serangkaian pembekalan. Usai tampil menunjukkan keterampilan bakat dan keterampilan lainnya di hadapan para dewan juri, akhirnya pemilihan Nanang dan Galuh Banjar Cilik tahun 2024 mengumumkan para peserta terbaik mulai dari terbaik pertama, wakil 1 sampai 5, Nanang Galuh Cilik berbakat, favorit, persahabatan hingga sosial media. Untuk kategori A, para dewan juri memilih pasangan Edward Aufar Sugiharto dan Jihan Faira sebagai Nanang dan Galuh Cilik 2024. Sedangkan untuk kategori B, pasangan Reza Ardafa Hanif dan Hani Azahra terpilih sebagai Naga Cilik 2024. Jihan sama Edward gimana perasaannya? Seneng banget. Tadi menang juara apa? Juara 1. Nanang Galuh? Galuh Banjar 2024. Susah nggak tadi kompetisinya? Enggak. Senang nggak bisa menang? Senang. Oke, harapannya apa nih, Dek? Bisa jelasin nggak, Dek? Harapannya bisa mendapatkan kasih sayang ayah dan ibu. Sementara untuk pasangan Nanang dan Galuh Banjar Cilik peraih Piala Umum Bergilir tahun ini diraih oleh pasangan Reza Ardafa Hanif dan Hani Azahra. Ditemui Banjar TV, pasangan siswa dan siswi dari SDIT Anak Soleh Mandiri Banjarmasin dan SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin ini, keduanya mengaku senang dan bangga atas prestasi yang diraih ini setelah sebelumnya melakukan serangkaian persiapan. Rasanya sangat senang dan bangga ulun, karena ulun bisa mendapatkan 3 piala sekaligus. Piala apa aja, Dek? Ada piala sosial media, piala juara 1, dan piala juara umum. Ulun sangat bangga sekali. Persiapannya ini unjuk bakatnya ulun bersiap, baju sudah siap, sama teksnya juga untuk presentasi nama dan umur asal sekolah. Kurang lebih 3 harian. Sangat bangga banget. Bangga ya? Mempersiapkan teksnya sama baju-bajunya. Sama. Ada latihan juga nggak?
Harapannya ingin membahagiakan orang tua. Sementara itu, menurut Ketua Panitia Herma Ariana menyebut, pemilihan Nanang dan Galuh Banjar Cilik yang sempat terhenti pelaksanaannya selama 4 tahun akibat wabah pandemi tersebut dilaksanakan dalam rangka upaya pelestarian budaya Banjar yang pakem untuk diperkenalkan sejak dini kepada anak-anak dengan harapan kedepannya mereka bisa mencintai dan melestarikan warisan nenek moyang tersebut. Jadi pemilihan Nanang Galuh Cilik Banjar 2024 ini dalam rangka memang kami dari Yayasan Mendulang ingin melestarikan adat dan budaya Banjar, terutama busana Nanang dan Galuh Banjar yang pakem, yang selama ini kami melihatnya semakin tergerus oleh modernisasi. Jadi Nanang Galuh Banjar Cilik ini telah terlaksana dimulai dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019 selama 4 tahun berjalan karena wabah pandemik COVID Corona kemarin sempat terhenti dan kami lanjutkan kembali tahun kelima di tahun 2024. Tentunya sangat penting sekali ya kita menanamkan kecintaan terhadap budaya, terutama terhadap anak-anak, karena apabila sejak dini kita perkenalkan budaya terhadap anak-anak, otomatis mereka akan mencintai budaya itu, dan harapan kami ketika mereka nanti besar, mereka bisa ikut melestarikan budaya Banjar yang pakem itu sendiri. Nantinya pasangan Naga Banjar Cilik 2024 ini kedepannya akan mengikuti event serupa di tingkat nasional mewakili Kota Banjarmasin dan akan mendapatkan serangkaian pembekalan sebagai persiapan. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, DPC Laung Kuning Banjar gelar Karasminan Budaya Banjar yang menampilkan ragam seni budaya di Siring Menara Pandang, Banjarmasin. DPC Laung Kuning Banjar kembali menggelar Karasminan Budaya Banjar di kawasan Siring Menara Pandang Minggu 3 November tadi. Pada kegiatan ini turut hadir Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina didampingi Sekdako Ihsan Budiman. Ibnu Sina berharap dengan adanya Karasminan Budaya Banjar ini menjadi suatu hiburan di akhir pekan, khususnya bagi warga yang berkunjung ke kawasan Menara Pandang. Ulun berharap pengunjung juga bisa terhibur. Nah, kegiatan seperti ini kami persilahkan, apalagi ini mengundang juga suku bangsa lain, ya dari di Kasbah juga diundang, kemudian juga kan ada 32 suku bangsa di Banjarmasin, kita bisa hidup rukun, harmoni di sini. Dan yang spesial dari Laung Kuning Banjar adalah bahwa ini gerakan masyarakat. Ya, pemerintah itu memfasilitasi saja dan betul-betul inisiatif dari masyarakat untuk menghidupkan budaya Banjar kita. Sore-sore rencana buahnya sih latihan letao, ya. Kemudian juga tadi disajikan makanan-makanan, ada roti pisang, ada pais pisang, pais nangka dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menghibur lah, apalagi di akhir pekan biasanya kawasan wisata Siring Menara Pandang dan sekitarnya ini menjadi tempat kunjungan yang paling favorit bagi masyarakat dan warga Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan pariwisata kita semakin banyak dengan penampilkan budaya. Dalam Karasminan ini, beragam kesenian ditampilkan, mulai dari madihin, tarian, lagu-lagu, untau, hingga urut tradisional. Selain itu juga ada aneka jajanan atau wadai tradisional yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang melintas. Kegiatan ini bertujuan untuk mengangkat dan melestarikan warisan budaya yang dimiliki agar lebih dikenal generasi muda dengan harapan lebih banyak masyarakat yang terlibat dan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Kita para pemuda-pemuda atau adik-adik atau masyarakat seluruhnya, kami mengajak mari bersama-sama kita terus menjaga dan melestarikan kegiatan adat, budaya, kesenian, dan adat istiadat orang Banjar, sehingga kesenian-kesenian yang kita miliki yang kaya akan makna ini tidak pupus oleh waktu dan perkembangan zaman. Lokasi ini juga sengaja dipilih karena setiap akhir pekan selalu dipadati warga, baik untuk berolahraga maupun sekedar jalan-jalan, sehingga kehadiran budaya Banjar yang ditampilkan diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga. Jaki Mubarak melaporkan untuk Banjar TV.
Dan pemirsa, menutup kebersamaan kita dalam Lintas Banua sepekan hari ini, sebuah riset menjadi dasar penting dalam pengembangan musik tradisi, terutama bagi pegiat seni dalam memahami konteks musik, termasuk bagaimana sudut pandang masyarakat etnik. Tujuannya agar inovasi musik tidak mengabaikan nilai sejarah dan tradisi hingga mampu saling menginspirasi dan menguatkan, bukan saling berbenturan. Inilah topik bahasan utama yang disampaikan oleh seniman musik Kalsel Lupi Andriani saat menjadi narasumber dalam workshop etnomusikologi yang digelar oleh UPTD Taman Budaya Kalsel. Kita simak liputannya. Kekayaan musik tradisi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, berbanding lurus dengan ragam kebudayaan, suku dan bahasa, serta memiliki ruang eksplorasi dan inovasi musik yang sangat luas. Namun dalam prakteknya pengembangan musik tradisi hendaknya berbasis pada riset, pemahaman hingga penghormatan terhadap kebudayaan itu sendiri. Secara garis besar, musik tradisi merupakan produk kebudayaan suatu komunitas atau etnis yang diwariskan secara turun-temurun hingga berusia ratusan tahun, yang di dalamnya kerap terkandung nilai-nilai warisan leluhur, bahkan pakem yang tidak boleh diabaikan. Di Kalimantan Selatan sendiri mempunyai beragam jenis musik tradisi yang secara filosofi berisikan nilai kesakralan, ritual, hingga hiburan kerakyatan, sehingga jika ingin dikembangkan, seorang seniman musik perlu mengambil langkah awal untuk melakukan observasi dengan berdiskusi langsung bersama masyarakat setempat agar tidak bertentangan bahkan mencederai aturan adat yang telah ada. Untuk itu riset menjadi dasar penting dalam pengembangan musik tradisi, terutama bagi pegiat seni dalam memahami konteks musik serta bagaimana sudut pandang masyarakat etnik agar inovasi musik tidak mengabaikan nilai-nilai sejarah dan tradisi. Hal ini menjadi topik bahasan utama oleh seniman musik Kalimantan Selatan Lupi Andriani dalam workshop etnomusikologi di Taman Budaya Kalsel beberapa waktu lalu. Yang jelas kita mengenalkan bidang ilmu disiplin etnomusikologi karena mungkin di wadah kita istilah yang baru atau asing untuk kawan-kawan. Padahal etnomusikologi sebenarnya disiplin ini kan lebih mendasar karena mengkaji musik itu lewat dari sudut pandang budaya. Jadi mengkaji musik dari budayanya, kita baru mengenal musiknya. Nah, itu dari harapan kami kawan-kawan untuk para generasi penerus, khususnya di para musisi-musisi, komponis-komponis, kawan-kawan komponis, untuk lebih menghargai budaya lokal kita sendiri. Dalam artian kita memelihara budaya baik pun secara fisik dan nilainya, dan terus melakukan pengembangan, pembaharuan, mencari kebaruan-kebaruan tanpa mencederai dan meninggalkan latar belakang budaya kita sendiri. Selain itu, musik tradisi yang dinilai dinamis juga terdapat perpaduan elemen dengan bahasa daerah dalam mengingatkan kembali halayak luas tentang pentingnya identitas diri serta betapa krusialnya sebuah bahasa dalam kehidupan berbangsa sebagai negara dengan keragaman bahasa yang perlu untuk tetap mempertahankan ciri khasnya agar tetap lestari dari masa ke masa. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Pemirsa, tak terasa waktu jualan yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, selamat memperingati Hari Pahlawan. Pahlawan adalah orang yang gagah berani berjuang demi negeri ini. Mari kita menjadi generasi masa kini dengan menghargai jasa pahlawan setiap waktu. Saya Lianti Risni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.